بارك الله في علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bu Aini setelah sekian lama tidak berjumpa di dunia nyata. Saat ini kita mulai pembelajaran dengan menggunakan metode daring atau jarak jauh untuk melepas rasa rindu mungkin dengan Bu Aini. Ya, ini saya lanjutkan ke materi yang belum saya ajarkan di waktu sebelum ada wabah corona, yaitu tentang materi cahaya dan alat optik. Jadi saya nanti untuk melanjutkan materi lensa dan alat optik. Sedangkan untuk materi cahaya, sifat-sifat cahaya dan cermin kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Nasrifah. Ya. Ini untuk materi yang pertama kali adalah tentang lensa. Ya, kita tahu lensa itu adalah benda yang dibatasi oleh dua bidang yang lengkung. Jenis lensa itu ada dua. Yang pertama lensa cembung atau nama lainnya konveks. Sedangkan yang kedua namanya lensa cekung atau namanya konkav. Ya, perbedaannya kalau cembung itu bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Sedangkan untuk lensa cekung kebalikannya dari lensa cembung, yaitu bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepinya. Kemudian untuk sinar-sinar istimewa yang terjadi pada lensa itu ada 3. Yang pertama yaitu sinar datang menuju lensa sejajar sumbu utama, nanti dipantulkan, dibiaskan melalui titik fokus. Ya. Kemudian yang kedua kebalikannya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga nanti sinar datang akan langsung diteruskan melalui titik utama dari lensa tersebut. Kemudian untuk menghitung atau perumusan menghitung jarak fokus, jarak bayangan dan jarak benda menggunakan rumus 1 per fokus sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. F itu adalah jarak fokus dalam satuan cm. Sedangkan SO adalah jarak benda. Ya, dalam satuan cm, SI adalah jarak bayangan juga dalam satuan cm. Untuk menghitung kekuatan lensa dari sebuah kacamata, maka bisa menggunakan rumus P sama dengan 1 per fokus atau P sama dengan 1000 per F. F di sini adalah jarak titik fokus. Ya. Kemudian kita membahas lensa yang kedua yaitu lensa cekung atau nama lainnya lensa konkav. Ya, kebalikannya tadi sudah saya singgung, untuk lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Lensa cekung dikenal juga dengan nama lensa negatif karena memiliki jarak fokus yang nilainya negatif. Kemudian sifat-sifat istimewa pada lensa cekung adalah yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju ke titik fokus, dibiaskan seolah-olah berasal dari sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa melalui proses pembiasan. Rumus untuk lensa cekung maupun lensa cembung sama dengan ketentuan untuk lensa cekung fokusnya bernilai negatif. Sedangkan untuk lensa cembung fokusnya bernilai positif. Untuk SO bernilai positif, maka benda terletak di depan lensa. Sedangkan untuk SO bernilai negatif, berarti bendanya terletak di belakang lensa. Sedangkan selanjutnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, materi selanjutnya adalah alat optik. Ya, nanti Ibu bahas macam-macam alat optik, yaitu yang pertama nanti mata, yang kedua nanti kaca
mata. Yang ketiga nanti kamera. Kemudian yang keempat loop, kelima mikroskop, dan terakhir adalah teleskop atau teropong. Kita bahas terlebih dahulu yaitu mata, ya. Mata sebagaimana fungsi utamanya adalah indera penglihatan, digunakan untuk melihat suatu benda. Anugerah terindah yaitu apabila memiliki mata emetropi atau mata yang sehat. Bisa melihat pada jarak dekat maupun bisa melihat pada jarak jauh. Kemudian saya kenalkan sebentar untuk bagian-bagian mata. Di sini yang paling luar namanya adalah kornea mata. Terdiri atas lapus yang tipis, bening. Kemudian yang kedua ini adalah iris. Iris itu kalau orang Indonesia warna irisnya biasanya warnanya coklat dan warnanya hitam. Ya, sedangkan untuk orang Eropa Selatan biasanya irisnya warnanya hijau. Untuk Eropa Barat biasanya irisnya warnanya biru, disesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu namanya pupil. Pupil itu adalah bagian di tengahnya iris, seperti lingkaran itu ya. Fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Jadi ketika misalnya kita upacara di hari Sabtu, panas, kemudian tiba-tiba masuk ke kelas, mata kita mulai, kalau bahasa Jawanya, perenang-perenang. Itu nanti masuk ke kelas menyesuaikan itu iris itu ya, nanti menyesuaikan ya. Jadi pupil itu mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Jadi ketika berada di cahaya yang sangat terang, pupil kita mengecil. Sedangkan kalau berada di lingkungan yang gelap, pupil kita secara otomatis membesar. Kemudian ada bagian yang penting yaitu lensa mata. Lensa mata ini mengatur jarak fokus. Jadi ketika kita membaca pada jarak dekat, maka lensa mata kita secara otomatis menebal. Ketika melihat benda yang jauh, maka secara otomatis lensa kita akan menipis. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, apabila membaca secara terus-menerus, usahakan beberapa menit untuk melihat benda yang jauh, supaya mata kita senantiasa tetap sehat dan normal. Kemudian, kita membahas tentang materi selanjutnya, yaitu sub pokok bahasan tentang kelainan atau gangguan pada mata. Ibu nanti membahas tentang ada 5 penyakit. Yang pertama yang biasanya diderita oleh siswa ataupun mahasiswa yaitu rabun jauh atau dikenal dengan nama mata miopi atau rabun jauh. Rabun itu ya blereng. Berarti blereng ngeti ado. Berarti ora ketok ngeti ado. Berarti di situ kelainan karena bola mata terlalu panjang, kelengkungannya terlalu besar sehingga mengakibatkan ketika melihat benda yang jauh tidak begitu kelihatan. Nah, cacat mata ini nanti ditolong oleh kacamata berlensa negatif atau lensa cekung. Seperti ini ya nanti gambarnya. Kemudian untuk cacat mata yang kedua yaitu rabun dekat atau nama lainnya hipermetropi. Ya, kebalikannya dari rabun jauh, rabun dekat ini adalah kelainan ketika melihat jarak dekat tidak begitu jelas atau samar, blereng gitu ya. Jadi ini nanti ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Kemudian cacat mata yang selanjutnya, yang nomor 3 yaitu presbiopi atau mata tua. Karena sudah tua, maka kemampuan organ mata mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan daya akomodasinya mulai mengalami penurunan. Melihat jauh pun nggak begitu jelas, melihat dekat pun juga tidak begitu jelas. Nah ini ditolong nanti kacamata berlensa rangkap atau ganda ya. Ada lensa positifnya, ada lensa negatifnya. Kemudian untuk cacat mata yang keempat yaitu astigmatisme. Kadang orang mengatakan kalau pakai kacamata itu ya kalau nggak min ya plus. Padahal ada jenis kacamata yang namanya astigmatisme. Yaitu kelainan di mana tidak bisa melihat garis vertikal dan horizontal secara bersamaan. Jadi ketidakmampuan mata untuk melihat benda difokuskan pada retina. Itu namanya astigmatisme. Ini ada kacamatanya, jenisnya beda, yaitu menggunakan kacamata berlensa silinder. Ya, seperti ini. Ya, jadi kelainan tidak bisa membedakan secara jelas horizontal maupun vertikal secara bersamaan. Jadi kalau kita perhatikan mata itu harusnya berbentuk bulat ya, sferis, itu astigmatisme tidak sferis lagi.
Ya, itu ditolong dengan kacamata yang namanya lensa silinder. Yang terakhir, cacat mata yaitu namanya hemeralopi atau rabun senja atau orang mengatakan rabun ayam. Anak-anakku pasti udah melihat ya, kalau ayam waktu maghrib dia akan bingung karena matanya udah nggak begitu jelas. Petok nggak jelas itu. Karena apa? Karena matanya kekurangan vitamin. Kalau manusia kekurangan vitamin A. Bukan A itu diartikan vitamin ayam, bukan ya, tetapi vitamin A beneran. Ya, jadi ini kelainan ini karena kekurangan vitamin A. Mungkin ketika waktu kecil harus dilakukan penetesan vitamin A pada bulan Agustus dan bulan Februari ya, supaya mata kita terbebas dari penyakit hemeralopi atau rabun senja. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang alat optik yaitu tentang kamera. Kamera Ibu bahas secara singkat saja, karena kamera itu cara kerjanya sama seperti mata. Kamera, baik analog maupun digital, itu adalah alat yang digunakan untuk mengabadikan peristiwa penting atau digunakan untuk memotret. Ya, di situ di kamera terdapat lensa yang namanya lensa cembung dan terdapat diafragma pada kamera tersebut. Diafragma fungsinya sama seperti pupil pada mata. Jadi ada persamaan antara mata dan kamera ya. Misalnya pupil fungsinya sama dengan diafragma. Kemudian lensa cembung pada kamera fungsinya sama seperti lensa mata. Kemudian kornea fungsinya sama dengan bagian terdepan pada kamera. Selanjutnya yaitu alat optik namanya loupe atau orang mengatakan kaca pembesar. Atau nama lainnya Suryakanta. Ini juga terdiri dari lensa cembung. Lensa cembung yaitu fungsinya bersifat sebagai konvergen, mengumpulkan cahaya yang masuk dikumpulkan pada satu titik, namanya titik fokus. Ya, jadi loupe ini sering kita jumpai pada ahli arloji untuk memasang komponen-komponen yang sangat kecil, ataupun pada film kartun dulu ya, detektif Conan itu ya menggunakan loupe atau kaca pembesar ya untuk memperbesar benda yang berukuran kecil supaya kelihatan lebih jelas. Selanjutnya, orang IPA pasti jelas ada kaitannya dengan alat yang namanya mikroskop. Mikro itu kan ukurannya sangat kecil, renik, 1/1 jutanya. Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, lebih kecil dari benda yang bisa diamati dengan loupe. Mikroskop di sini biasanya digunakan untuk mengamati organisme yang berukuran kecil. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Yang pertama namanya lensa objektif. Objektif berarti dekat dengan benda. Sedangkan lensa yang kedua namanya lensa okuler, dekat dengan mata. Semuanya memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya yang masuk dikumpulkan pada satu titik fokus. Ya. Kemudian yang selanjutnya alat optik yang namanya teropong atau teleskop ya. Ini biasanya orang itu kalau menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal menggunakan alat yang namanya teleskop ya, teleskop bintang ya untuk menentukan pergantian bulan ya, untuk melihat planet-planet itu menggunakan teropong. Bentuknya seperti ini ya, teropong itu. Nanti teleskop atau teropong sama ya. Di Lembang, Bandung sana banyak itu ya. Teropong atau teleskop ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama teropong bintang, yang kedua teropong bumi. Jelas berbeda, baik fungsinya maupun komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama teropong bintang untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Melihat planet, melihat bintang, melihat komet, melihat satelit, contoh satelit dari bumi, yaitu bulan misalnya, menggunakan teropong bintang. Ya, di teropong bintang ini terdapat dua lensa cembung, yang masing-masing yang pertama sebagai lensa okuler, dekat dengan mata, yang satunya lensa objektif dekat dengan benda. Gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian untuk teropong bumi, ya, kebalikannya dari teropong bintang, teropong bumi untuk melihat benda-benda yang terdapat di dalam bumi. Ya, kalau teropong bintang tadi untuk melihat benda-benda di luar angkasa, kalau teropong bumi
untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi. Untuk komponennya, teropong bumi ada 3. Yang pertama, lensa okuler. Yang kedua, lensa objektif. Yang ketiga, lensa pembalik. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau tadi di teropong bintang tidak ada lensa pembalik, di teropong bumi ada lensa pembalik. Kan nggak lucu itu kalau di bumi dilihat permukaannya malah kebalik kabeh, ngono kan lucu itu ya. Jadi di situ ada lensa pembaliknya. Ya. Kemudian yang terakhir yang dimiliki oleh Angkatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu periskop. Ya. Alat yang digunakan untuk mengamati objek dari posisi yang tersembunyi. Biasanya ini Angkatan Laut yang memiliki. Terdiri atas 2 lensa cembung, 1 lensa okuler, 1 lensa objektif, dan 2 lensa prisma siku-siku sama kaki. Bisa bayangkan ya, prisma siku-siku sama kaki. Di situ untuk periskop. Ya. Jadi saya ulas kesimpulannya. Yaitu alat optik terdiri dari yang pertama mata, yang kedua kamera, yang ketiga loop atau kaca pembesar, yang keempat mikroskop, yang kelima teleskop. Tadi udah saya ulas ya, ada teropong bintang, ada teropong bumi, dan yang terakhir adalah periskop. Ya, demikian penjelasan Ibu Aini ya tentang materi IPA terakhir di semester ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu dan kita berdoa bersama-sama semoga wabah virus corona ini segera diambil oleh Allah, kita kembali ke pembelajaran nyata, kita bisa bertemu langsung, bisa belajar bersama-sama lagi di madrasah tercinta yaitu Madrasah NU Miftahul Falah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا